akan mewawancarai seorang teman saya yang berprestasi di bidang akademik, terutama bahasa Inggris. Langsung saja kita tanya. Perkenalan dulu dong. Oke, halo, perkenalkan nama aku Evi Asmar Fatima. Sekarang usia aku 20 tahun dan seorang retail assistant di sebuah perusahaan ternama di Indonesia. Langsung aja kita tanya ya. Sejak kapan Evi menyukai berbahasa Inggris? Oke, kalau ditanya kapan aku suka bahasa Inggris itu udah dari lama banget ya. Terutama waktu sekolah dasar itu tepatnya kelas 4 SD. Jadi di situ banyak juga sih yang suka bahasa Inggris, terutama teman-teman sekelas itu antusiasnya banyak banget yang suka bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya dari kecil nih udah bahasa Inggris, udah suka bahasa Inggris, prestasi apa aja yang pernah didapat, yang pernah dicapai selama ini? Wah, kalau prestasi sih nggak banyak juga ya, tapi alhamdulillah sejak terutama terjun di sekolah menengah atas ya, di SMA. Waktu SD SMP itu masih pasif banget, karena jadi waktu SD waktu SMP cuman ngerasa Belum serius. iya, jadi gue tuh suka tuh gitu, suka cuman nggak terlalu mau mendalami banget. Jadi kalau misalkan mau ikutan lomba berprestasi gitu masih ragu ya, jadi aduh bisa nggak sih gitu ya. Terus bagaimana perjuangan Epi yang tadinya kan ragu untuk berbahasa Inggris semenjak masuk SMA jadi fokus kan, maksudnya fokus untuk mengikuti lomba-lomba. Perjuangannya bagaimana untuk mencapai prestasi tersebut? Oke, jadi dari SD sendiri aku itu udah les ya, atau apa sih namanya, private les gitu. Iya, jadi dari SD itu orang tua juga udah ngedukung, dan wah ini kayaknya nih kata orang tua juga ini udah basicnya sukanya ke ini nih gitu. Jadi kalau misalkan ke apa pendidikan lain atau misalkan apa sih pelajaran lain gitu ya, itu masih gimana ya, jadi nggak ada bakat di bidang lain gitu. Jadi udah bakatnya tuh udah ke bahasa gitu. Nah, jadi aku tuh udah diizinin ikut private les itu dari mulai sekolah dasar ya. Dari SD itu masih tetap sih, kalau SD itu masih banyakan sama teman-teman gitu. Nah, kalau SMP sendiri itu tuh udah mulai wah udah mulai suka banget nih, apalagi guru-gurunya juga udah mulai asik juga kan gitu ya. Gak tau kenapa setiap guru bahasa Inggris tuh selalu asik kalau menurut saya ya, karena aku sendiri suka banget bahasa Inggris gitu. Jadi ya udah, mindsetnya kalau udah suka bahasa Inggris berarti gurunya juga udah suka gitu. Aku ngajak teman-teman, cuman banyak banget yang nggak berminat gitu. Jadi aku usahain buat ada temen gitu, karena kan nanti kalau misalkan sendiri itu susah ya cara kita berdialognya, cara kita berdiskusi langsungnya gitu. Nah, jadi aku ngajak beberapa teman ya, susah sih ya, paling ada 4 teman gitu deh, 4 teman, dan itu kita les ke rumahnya guru aku ya. Guru aku juga kebetulan buka private les, jadi aku les di situ gitu. Dan di situ udah mulai asik banget nih, asik banget sampai akhirnya kaget banget dong nilai bahasa Inggris itu waktu SMP ya. Waktu SMP tuh udah mulai tinggi gitu. Nah, jadi terus meningkat. Iya, itu terutama waktu kelas 10. Waktu kelas 10 itu ada kan kita yuk harus milih ya salah satu ekstrakurikuler, dan itu harus banget, wajib ya. Wajib. Ya kan? Itu juga wajib banget kita ikutin, dan aduh, gue nggak ada basic di nggak ada basic di sekitaran olahraga. Nah, pas di situ aku ikutlah ekstrakurikuler, dan itu banyak banget orang yang ikut ya. Itu sekitaran 30 orangan, dan terutama di sekelas aku juga banyak yang ikutan ya. Tapi pas kesini pas minggu kedua, minggu ketiga, pas itu tuh lah kok makin sedikit, dan itu bener-bener cuman ada waktu terakhir banget itu cuma 9 orang yang bertahan. Seleksi alam lah. Iya, seleksi alam. Karena kenapa? Mungkin menurut mereka cuma ikut-ikutan aja daripada nanti nggak ikutan ekstrakurikuler gitu kan. Kalau aku mindsetnya beda. Kalau aku jadi pengen banget belajar di situ dengan banyak banget pelajaran yang harus aku dalamin lagi. Karena kan kalau di
di kelas doang, itu kan cuman terbatas ya waktunya. Jadi aku pengen terus ngelanjutin gimana dan memperdalami apa yang ada di dalam bahasa Inggris itu gitu. Prestasi apa aja nih? Kalau boleh ada piagamnya nggak gitu? Yang Oke. pernah dicapai? Oke, jadi waktu kelas 10 itu aku udah mulai ikutan. Nah kan itu udah sedikit aja ya yang ikutan. Oke, dan di sekolah aku itu dulu ada Peace Corps ya, atau relawan itu dari Amerika. Nah itu makin excited banget ya masuk ke bidang bahasa Inggris, karena dengan gimana ya, dengan orang luarnya langsung gitu. Langsung, Iya, ya. dan itu juga dibantu sama guru aku, dan wah aku sangat bersyukur banget sih sampai sekarang, karena tanpa mereka itu wah aku tuh gimana ya, bukan jadi apa-apa dan bisa jadi sekarang gitu. Waktu itu aku Lomba apa aja nih lomba, yang pernah iya. ikut? Oke, sebenarnya kalau dari SD sendiri sudah sering lomba banget ya. Tapi kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu masih digeluti waktu SMA. Itu aku ikutan storytelling. Itu storytellingnya itu jadi se-Indonesia gitu. Jadi Tingkat kan Indonesia berarti? iya, tingkat Indonesia. Jadi udah banyak banget Peace Corps di Indonesia atau relawan dari luar negeri ya. Jadi ke sekolah-sekolah gitu. Dan itu semua relawan itu gimana ya? Ngadain suatu perlombaan gitu. Tapi seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, iya. Yang sekolah yang ada Peace Corps-nya itu pasti ikut lomba gitu. Dan kebetulan di sekolah aku juga ada Peace Corps-nya, dan itu langsung ikut juga. Nah, awalnya kan cuma coba-coba doang ya, dan itu banyak banget kosakata yang aduh nggak nyambung nih, dan itu aku nyeritainnya juga tentang sekelas itu anak-anaknya, anak-anak teman-teman, jadi teman-teman yang biasa nongkrong sama aku aja gitu. Nah iseng aja kan, maksudnya nggak terlalu excited banget, karena aku cuma pengen belajar doang gitu ya, pengen belajar ngungkapin gimana aku bisa bahasa Inggris gitu. Nah dan abis 2 mingguan dari itu keluarlah hasilnya. Nah itu kan pas di ekstrakurikuler ya. Nah pas itu diumumin lah, ternyata aku tuh juara ketiga se Indonesia. Nah disitu kan excited banget ya, sampai aduh nangis banget gitu, maksudnya kok bisa gitu ya gitu. Kalau untuk juaranya sih masih dari Nusa Tenggara Timur, itu juara satunya masih dari Kupang sama Tulung Agung. Kalau ketiganya dari Jawa Barat. Oh, Gitu. Kalau tanggapan dari keluarga sendiri nih, udah lihat anaknya juara 3, terutama se-Indonesia kan, se-Indonesia, itu gimana? Gimana ya, ya pasti bangga lah ya, apalagi jadi di keluarga aku tuh terutama sama kakak-kakak aku, kalau misalkan Didukung penuh? iya dukung penuh. Kalau misalkan gini ya, aku ada kemauan tapi aku tuh harus nunjukin dengan prestasi gitu. Nah jadi kalau misalkan aku ada kemauan, aku tuh harus bisa jadi juara 1 dulu gitu. Dan itu pun sama, pas aku telepon, nah kebetulan kakak aku kan keluar kerjanya di luar kota ya gitu. Nah aku langsung telepon, nah wah udah seneng banget kan. Itu aku sampai dikirimin uang, ditanya mau apa, dan mama aku tuh bener-bener yang kayak bersyukur banget tuh, sampai gimana ya, apa namanya tuh, ke tetangga-tetangga gitu ya, wah ini anak aku tuh udah juara udah gitu. Cuma kan kalau orang yang nggak ngerti kan itu kan nggak biasa aja Biasa gitu aja. iya. Cuma kan kalau buat orang tua aku sendiri, sampai itu tuh pas aku denger aku juara itu, wah mereka tuh excited banget sih, sampai wah itu nggak bisa dibayangin sih sampai sekarang. Ikut lomba nih, saya kan se-Indonesia, udah bukan misalnya lagi, emang ikut se-Indonesia kan. Nah ada kesulitan tersendiri nggak? Ada sih, terutama kan ini bukan bahasa kita ya, bukan bahasa kita, bahasa asing. Terus kita juga jarang banget kan digunain ya. Jadi kalau misalkan kita nggak gunain satu kali pun, itu bakal lupa gitu. Nah dan itu sih tantangan tersendiri ya, kita harus ngulik-ngulik kata-kata yang baru gitu. Karena kan untuk duduk dan sedang duduk, udah duduk pun itu pun beda-beda ya. Iya, beda. Makanya dari situ bener-bener harus banget diasah, dan itu harus bener-bener dipraktekin setiap hari. Karena kalau enggak, ya itu tadi kesulitannya, kita susah buat ngomong, susah buat berinteraksi sama yang dari luar gitu. Ini udah nanyain piagam ya. Oke, jadi di sini aku ada piagamnya juga. Nah ini aku tuh sebenarnya ikut 2 lomba di sekolah SMA aku. Nah ini untuk
yang partisipasi lomba yang Ini yang storytelling, iya. storytelling. Nah ini yang storytelling. Nah ini untuk Pitch Corp sendiri namanya itu Miss Sophia ya. Miss Sophia itu Pitch Corp atau relawan dari Amerika dan dibantu dengan guru bahasa Inggris aku yang di sekolah. Nah namanya Ibu Yuli juga. Nah ini aku waktu ikut lombanya itu 5 April 2017. 2017 Nah, berarti kelas 1 SMA. Iya, itu pas banget pas aku masuk banget ekstrakurikuler ya di situ. Nah, ini tuh benar-benar berharga banget sih kalau buat aku. Karena ini tuh suatu penghargaan yang aku bisa kerja sekarang karena ini. Gitu. Nah, ini juga aku ada lomba debat bahasa Inggris ya. Ini sekabupaten sih, Sekabupaten berarti? Iya, sekabupaten di sekolah aku, iya. Buat selanjutnya nih, ada nggak harapan buat kedepannya? Oke, untuk harapan aku sih buat yang lain ya, terutama buat generasi sekarang, karena sekarang tuh apa-apa udah masuknya bahasa Inggris nggak sih? Iya. Iya. Dan Udah jadi sehari-hari iya, malah. bahasa sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris itu, aduh, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, ketinggalan zaman banget. Jadi dari sekarang mulai banget belajar bahasa Inggris karena itu penting ya, kalau menurut aku sendiri. Karena untuk terjun ke dunia kerja pun kita harus bisa bahasa Inggris. Berarti Basic utamanya. ya dari pertama melamar kerja juga udah ditanya bahasa Inggris dong? Oke, waktu itu aku sama ya testing gitu. Ada wawancara juga sih pas ikut interview, dan itu akhirnya kan wawancara ya, aku udah lulus testing, udah lulus interview, terus langsung apa namanya tuh wawancara ya. Gitu, interview, dan ditanya lah di situ kan aku masukin semua prestasi aku, dan ditanya lah sama apa ya, HRD ya. Iya, pimpinannya. Iya gitu sih yang rekrut aku gitu. Nah pas di situ ditanya lah, ini juara apa. Nah dari situ, dari si HRD juga udah excited banget tuh. Jadi aku tuh punya poin lebih di situ. Dan itu kepake banget karena aku kan seorang retail ya tadinya. Dan waktu pas training itu di luar kota, dan banyak banget bule yang beli gitu. Jadi aku tuh di perusahaan ternama, dan itu pun aku sebagai retail ya, jadi berinteraksi langsung dengan customer gitu. Nah di situ pun banyak banget bule-bule ya gitu, karena di luar kota juga udah, jadi mereka tuh banyak banget yang lagi liburan gitu waktu sebelum pandemi. Nah di situ pun bisalah aku, maksudnya sedikit-sedikit, meskipun nih susahnya satu di bahasa Inggris itu kita paham apa yang mereka ucapin, tapi kita sendiri yang nggak bisa untuk pengucapannya. iya gitu, jadi gimana ya, masih terlalu bingung gitu. Nah itu pun harus diasah setiap hari biar kitanya tuh bisa langsung paham gitu. Nah, dari situ pun itu gunanya bahasa Inggris itu, kita bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, terutama dalam pekerjaan. Berarti bahasa Inggris memang penting ya, emang buat dunia kerja itu memang penting banget sih kalau menurut aku, apalagi terjun di dunia yang bertemu banyak orang ya. Gitu. Terima kasih buat waktunya udah bersedia buat diwawancara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.